Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, telah memberikan kita kesehatan dan kehidupan hingga hari ini. Untuk melihat video presentasi dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Tania Dwi Rianti dan teman-teman saya Ririn Indriani, Nurul Fatwasi Payung, Rahmi Wirdayani Adelia, dan Liza Umami. Adapun judul materi dari kami yaitu perkembangan PKN di Indonesia. Perkembangan PKN sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa sebelum reformasi, PKN dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh, tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, perkembangan PKN sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kewarganegaraan pada tahun 1957. Pendidikan moral di Indonesia secara tradisional berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Pada tahun 1957 mulainya diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Di samping itu juga terdapat sudut-sudut pengetahuan tentang negara yang diperkenalkan juga pada mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Dari ketiga mata pelajaran tersebut semata-mata beraspek kognitif. Yang kedua, civic sebagai pengganti kewarganegaraan pada tahun 1959. Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi atau peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Yang ketiga, kewarganegaraan negara tahun 1962. Pada tahun 1962 dengan istilah civics diganti dengan istilah kewarganegaraan negara atas anjuran Dr. Saharjo SH yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Kemudian pada tahun 1965 adanya pemberontakan G30 SPKI yang kemudian diikuti dengan pembaharuan tatanan dalam pemerintahan. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh tonggak yang resmi dengan diserahkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Keputusan Menteri P dan K nomor 31 1967 yang menetapkan bahwa pelajaran civics isinya terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPRS, dan pengetahuan tentang PBB. Yang keempat, kurikulum 1968 menurut Ali Emran. Isi PKN meliputi untuk sekolah dasar, pengetahuan kewarganegaraan, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi. Untuk SMP, Pancasila, ketetapan-ketetapan MPRS. Untuk SMA, uraian pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dihubungkan dengan tata negara, sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Kemudian pada tahun 1970 PKN diproses ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Mata pelajaran yang diproses meliputi PKN, sejarah, ilmu bumi, ekonomi, antropologi, budaya, sosiologi, dan hukum. Yang kelima, pada tahun 1972. Pada tahun ini mengadakan Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di Tawamangu, Surakarta. Hasilnya antara lain menetapkan istilah ilmu kewarganegaraan atau IKN sebagai pengganti istilah civics dan pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai pengganti istilah civics education. IKN merupakan disiplin ilmu dan PKN merupakan program pendidikan. IKN sebagai disiplin ilmu menyediakan deskripsi peranan warga negara
dan PKN sebagai program pendidikan bertugas membina peranan tersebut. Dengan demikian, IKN lebih bersifat teoritis dan PKN lebih bersifat praktis. Yang keenam, Pendidikan Kewarganegaraan tahun 1989 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SPN, Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sesuai pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar serta bahasa Inggris. Yang terakhir, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur oleh Menteri. Yang ketujuh, PPKN menurut kurikulum 1994. Pendidikan Pancasila lebih menekankan pada misi pendidikan moral, maka fungsi yang pertama merupakan fungsi pendidikan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan pendidikan politik yang memiliki misi utama meningkatkan kesadaran politik maupun kesadaran hukum. Dan yang terakhir, perkembangan PKN pada masa reformasi hingga sekarang. Pada masa silam, pada era pendidikan kewarganegaraan, era Orde Baru yang dinamakan dengan MPM atau Pendidikan Moral Pancasila. Presiden Soekarno dengan bangganya mengobarkan bahwa di Indonesia akan melaksanakan pemurnian Pancasila. Namun konsep pemikiran pemurnian Pancasila ini berbeda dengan konsep pemikiran Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dianggap penting pada era reformasi karena sebagai sebuah pembangunan karakter bangsa sehingga bisa memisahkan diri dari indoktrinasi Orde Baru yang berlabel Pancasila. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan ialah Leo Burgenkende menjelaskan bahwa pelajaran ini dimaksudkan pemerintah Hindia Belanda sehingga tidak menganggap Belanda bukan musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Setelah sebelum kemerdekaan Indonesia juga mengalami perkembangan di beberapa tahun hingga pada Orde Baru pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dinamakan dengan PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.